Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para Alhamdulillah yang isinya sana kita secara Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, sekarang kita mulai masuk ke beberapa ajaran yang menurut saya agak umum dan universal dari Isa, Yesus, kalau lidahnya orang Barat. Kita mulai dari sini ya. Beberapa sangat sering kalian dengar, apalagi mahasiswa-mahasiswa perbandingan agama, mahasiswa studi agama, pasti sudah menjelajahi ini. Cuma malam ini kita jelajahi beberapa asumsi-asumsi besar, ajaran-ajaran dasar. Siapa tahu kita bisa ambil hikmahnya. Kalau Islam punya konsep khilafah, orang Kristen juga punya. Namanya kerajaan Allah ya, mereka baca kerajaan Allah. Allah kerajaan. Yang kedua kerajaan Allah ini kalau kadang disebut juga kerajaan surga. Kalau orang Kristen lebih suka menyebutnya kerajaan Allah. Kalau orang Yahudi lebih suka menyebutnya kerajaan surga. Kadang-kadang juga pakai istilah kerajaan langit. Cuma jarang pakai istilah kerajaan langit. Mungkin khawatir rancu sama Sun Gokong dan kawan-kawan itu kan juga ada kerajaan langitnya. Apalagi sekarang sudah orang ngerti ternyata langit itu bukan sesuatu yang bisa diakses. Kamu ke atas kan nggak pernah ketemu langit. Ya, langit itu di mana ya? Kalau Isra Mi'raj langit lapis ketujuh itu kan kamu pening sendiri mikirnya. Oke, kalau kamu bingung jawab yang Isra Mi'raj langit ketujuh itu apa? Ya kayak Nabi Isa tadi, kamu percaya apa enggak? Kan itu aja. Dia benar bagi yang percaya, enggak benar bagi yang tidak percaya. Apa sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu, kerajaan Allah adalah ketika semua hukum Tuhan jalan. Apakah hukum Tuhan yang disebut sunatullah berhubungan dengan mekanisme alam, ataukah hukum Tuhan dalam bentuk moralitas yang harus dijalani manusia, muamalah, ataukah hukum Tuhan dalam bentuk perilaku yang harus dilakukan manusia dengan orientasi vertikal yang namanya ibadah. Ketika perilakumu, ibadah dan muamalah sesuai dengan kehendaknya Tuhan, dan dunia alam semesta ini berjalan sesuai sunnatullahnya, itulah namanya kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi di Alkitab sering disebut Allah yang aktif memerintah di dunia. Jadi yang di sekelilingmu ini semua yang terjadi itu sejalan dengan kehendaknya Allah. Kalau alam semesta kan pasti sejalan. Yang bisa tidak sejalan, yang bisa membantah dan ngeyel, itu satu-satunya manusia. Manusia itu tidak cuma bisa membantah dan ngeyel, bahkan dia bisa ngerusak yang sudah sesuai dengan hukum Allah. Dia rusak sehingga jadi nggak sesuai. Maka yang perlu digarap itu manusianya untuk mewujudkan kerajaan Allah. Jadi Allah yang aktif memerintah di dunia. Dan kalau di Nasrani, kerajaan Allah itu ya bisa di dunia sekarang, bisa besok di akhirat, bisa dalam dirimu sendiri. Kalau di dunia sekarang ya seperti tak jelasin tadi, kalau di surga itu otomatis semua pasti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dalam dirimu sendiri, itu dirimu kan jagat kecil. Diri kita ini kan kayak alam semesta dalam bentuk kecil. Ada fisiknya, ada mekanisme rohaninya, ada mentalnya, ada. Yang dunia fisik ya jalankan sesuai sunatullah. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau ingin kawin ya kawin lah, kalau punya uang, kalau punya pacar, lo ya kan. Kalau merasa kesepian carilah teman. Itu kan dimensi-dimensi sunatullah.
fisik, mungkin ada dimensi mental, ada dimensi rohani. Kelola itu sesuai kehendaknya Allah. Maka kamu sedang mendirikan kerajaan Tuhan dalam dirimu. Ini nanti kalau pendeta-pendeta menjelaskan ini semangat, mesti kayak di TV zaman dulu, sekarang tidak ada. Yang ada tante-tante itu yang bilang saudara-saudara, ya itu yang dijelaskan kan ini biasanya. Saya tidak tahu sekarang ada di mana beliau ya. Itu kan menarik. Kalau siang-siang ngantuk-ngantuk, minggu-minggu habis jalan-jalan ketel kan ada itu di TV. Oke, intonasinya kan tidak terlupakan. Kerajaan Allah. Yang selanjutnya, ini kalian dengar sering dari teman-teman Kristiani. Ini konsep dasar juga. Mirip kayak di Islam bahwa manusia itu citra Tuhan di muka bumi. Ya kan? Makhluk di antara semua ciptaannya Allah yang paling mirip dengan dirinya itu manusia. Dirinya pasti bukan fisik, jadi bukan wajah. Karena Allah pasti tidak punya fisik kayak kalian. Di Quran disebut Allah punya tangan, punya mata, pasti tidak kayak kita. Jadi kemiripan itu pasti di luar itu. Maka jangan dibayangkan Allah tinggi besar, jenggotnya panjang. Dulu kamu kecil mungkin gitu kan? Bayangkan Allah itu di atas, besar, ngelihat ke bawah, jenggotnya panjang, rambutnya panjang, pakai jubah. Enggak. Jangan dibayangkan fisik. Kita mirip Allah tidak dalam hal fisiknya. Di beberapa konsep, paling tidak di 4 hal itu. Yang pertama, dalam hal spiritualitas, dalam hal kecerdasan, akal, punya keinginan. Kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Dalam hal pengetahuan dan cinta, kita tahu sesuatu, Allah Maha tahu. Kita cinta sesuatu, Allah Maha cinta. Dan yang keempat, dalam hal kebebasan. Kita oleh Allah dipinjemi kebebasan. Itu yang bikin kita mirip Allah. Ya yang bebas sejati jelas Allah. Dia tidak ada yang mengikat apapun dan satupun. Kita manusia itu bebas tapi dipinjemi. Pinjaman. Jadi kita dikasih akal untuk milih, diizinkan untuk ingin sesuatu, suka tidak suka sesuatu, tahu dan tidak tahu sesuatu, mencintai sesuatu, dan kita punya dimensi khusus namanya spiritualitas. Satu-satunya yang punya 4 ini hanya manusia, tidak ada yang lain. Hewan, tumbuhan, apalagi benda, tidak ada satupun yang. Binatang kadang-kadang ada yang seolah-olah punya akal ya Pak, enggak. Kalau punya otak iya, tapi kalau punya akal enggak. Maka tidak bisa berkembang. Pinter-pinternya monyet sejak dulu juga seperti monyet. Kalau ada monyet pakai baju, itu yang ngasih baju manusia. Kalau ada lumba-lumba yang bisa ngitung, itu yang bikin bisa ngitung kan juga manusia. Dilatih instingnya. Dia tidak punya inisiatif sendiri. Kalau nggak percaya, kali-kalian apa bagi-bagian. Kalau lumba-lumba biasanya tesnya, ayo 3 tambah 3 kan gitu. Itu teslah sendiri. Misalnya ada lumba-lumba, coba berapa akar 4, akar 3, tidak bisa dia. Yang bisa manusia. Jadi spiritualitas apa lagi? Hanya manusia yang punya. Semua yang selain manusia tidak ada pilihan. Hidupnya pasti seperti itu. Dan hidupnya pasti merealisasikan, mewujudkan sunatullah. Sehingga dalam konsep kita, semua makhluk itu bertasbih, semua makhluk itu tunduk patuh pada Allah. Karena memang dia tidak punya alternatif lain, hanya itu. Beda sama manusia. Maka manusia itu semacam citranya Tuhan. Kalau di kita, manusia itu khalifah, wakilnya Tuhan. Wakil itu kan ya paling tidak kan mirip sama yang diwakili dikit-dikit. Kalau beda sama sekali nggak bisa mewakili. Allah kuasa, karena kita wakilnya Allah, kita dikasih kekuasaan oleh Allah. Meskipun tidak sebesar kekuasaannya Allah. Kamu kan bisa kuasa sesuai jangkauanmu, sesuai kapasitasmu. Jadi spiritualitas, akal dan keinginan, pengetahuan, cinta dan kebebasan. Kayak minum ini kan akalku yang dulu bilang haus minum, akal. Pengetahuan, karena aku tahu aku butuh minum. Dan kebebasan, mau minum beneran apa nanti saja kan terserah aku. Akal yang bilang kadang haus tapi tidak usah minum, nantilah. Ini yang binatang tidak punya.
Tumbuhan tidak punya. Bebek itu kalau mau minum, ya minum aja, gak pernah mikir sekarang apa buat nanti aja ya, eman-eman, enggak. Minum ya dia minum aja, insting. Dari situlah nanti sumber hisab itu nanti dari sini semua. Urusan fisikmu gak akan dihisab oleh Allah. Kamu jelek, rambutmu keriting, hidungmu pesek, itu gak akan dihisab oleh Allah. Jadi gak pernah ditanya kenapa hidungmu pesek, gak pernah ditanya kenapa kulitmu hitam, gak pernah. Yang ditanya apa? Spiritualitasmu. Akalmu kamu gunakan untuk apa? Pengetahuan yang dianugerahkan padamu kamu pakai untuk apa? Apa yang kamu cintai dan tidak kamu cintai, mengapa? Kok ada selain aku yang kamu cintai? Kebebasanmu kamu pakai buat ngapain aja? Nah itu Allah yang menghisapmu nanti. Kalau fisik Allah gak akan tanya. Fisik itu termasuk ranah sunnatullah yang kamu gak bisa nolak. Kulitmu hitam itu kan sudah mau gak mau ya hitam itu. Bahwa kamu berusaha memutihkan, jangan percaya. Kamu pakai obat-obatan, kamu agak susah. Itu sudah. Dan Allah gak akan, jangan khawatir, jangan takut kalau kamu jelek, kamu kulitmu hitam, kamu tidak salah apa-apa. Jadi kalau ada orang bilang, kamu kok jelek banget toh, jangan minder, jangan takut. Emangnya salahnya apa kalau kamu jelek? Ya memang aslinya begitu. Ya kan? Kalau ada orang bilang kamu jelek, bilang aja, salahku di mana kalau aku jelek itu? Iya. Yang kamu lecehkan itu siapa? Aku apa yang bikin aku, kan gitu. Loh iya kan? Loh kalau ada laptop jelek, kualitasnya kacau, itu yang salah apa laptopnya? Kan enggak. Yang salah yang bikin laptop. Maka manusia nggak boleh saling melecehkan, saling mencaci maki, khususnya untuk urusan fisik. Karena kamu nggak ikut bikin. Rancangannya juga bukan dari kamu. Ya kan? Kamu kan cuma kalau manusia kan cuma mewujudkan prosesnya, tapi detailnya kan Allah yang ngatur. Sak pinter-pinternya orang kan tidak bisa ngatur. Misalnya saya bikin anak kulit hitam aja deh, tidak iso. Kulitnya sehitam apa ya rancangannya yang di atas. Jadi yang dalam kuasamu 4 ini. Kamu punya spiritualitas, tapi kamu arahkan kemana spiritualitasmu, itu dalam kuasamu. Nah itu konsep kunci juga yang dibawa oleh Isa. Ajaran-ajarannya Isa nanti 90% sebenarnya urusan akhlak. Maka Isa banyak disukai oleh para sufi. Beberapa sufi itu benchmarknya adalah Isa. Bukan apa-apa, karena Isa berhadapan dengan Yahudi yang kalau bahasa sekarang sangat fikih sentris. Jadi formalisme beragama yang sering dijadikan dalih untuk menindas aturan-aturan agama yang dijadikan alasan untuk menyusahkan orang lain. Disitulah Isa datang untuk memperingatkan bahwa fikih itu hanya bagian kecil, bagian dan tidak utama. Yang utama itu akhlak. Maka ajaran-ajaran Nasrani, ajaran Kristen itu sebagian besar fokusnya di akhlak. Tidak ada variasi ibadah yang luar biasa kayak yang kita miliki di Islam. Jadi Islam itu agak ke tengah. Yahudi itu sebenarnya lebih kaku dari kita. Ritual fikihnya, ritual peribadatannya sangat kaku. Sementara yang Isa ini sangat cair di sufinya. Nah Islam datang mengakomodir keduanya. Ya jangan terlalu ekstrim begitulah. Ya kadang ada fikihnya, kadang ada sufinya. Itu ngumpul di Muhammad. Dan prinsipnya apa nanti kalau di Isa, prinsip moral yang paling utama ada nanti yang ini dipakai di barat sampai hari ini, namanya golden rule. Aturan emas. Kamu yang tidak pernah kuliah etika, yang tidak pernah belajar tata krama, bergaul dengan orang lain, muamalah, sebenarnya cukup kamu paham ini untuk hidup yang baik dengan orang lain. Golden rule. Ayatnya kalau di Alkitab bunyinya itu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kalau bahasa Jawanya, kalau kamu tidak mau dijiwit, ya jangan jiwit. Kalau kamu nggak mau aliranmu, kelompokmu, madhabmu dicaci maki orang, ya jangan mencaci maki aliran kelompok madhab yang lain. Itu sudah golden rule.
Jadi sebelum melakukan sesuatu, coba dicek. Kalau itu ditimpakan padamu, kamu merasa enjoy enggak? Nah itu, kalau kamu merasa enggak enjoy, jangan dilakukan pada orang lain. Pasti itu salah, pasti itu keliru, pasti tidak bermoral. Jadi, kalau kamu selingkuh sama pacarnya temenmu, seandainya dibalik pacarmu diselingkuhi temenmu, apa ya kamu mau? Nah, kalau ingat itu kan kamu nggak jadi selingkuh. Jadi itu namanya golden rule. Dan kalau apalah uangmu diambil orang, kamu tidak suka, ya kamu jangan ngambil uangnya orang lain. Dan yang sejenis itu, semuanya pokoknya. Prinsip moral paling gampang itu, apa yang tidak suka dilakukan orang lain padamu, jangan kamu lakukan pada orang lain. Oke, itu golden rule, simple universal ethic. Jadi ringkasan semua teori etika itu ada di sini, di golden rule. Di semua peradaban, di semua tradisi ada. Saya ada gambarnya, cuma tulisannya kecil-kecil. Kalau kamu nanti ngopi, kamu besarkan sendiri. Semua agama sebenarnya nyawa etiknya ada di golden rule. Kalau di Islam kan itu pakai hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kamu tidak disebut orang beriman sebelum kamu melakukan yuhibbu li nafsi, melakukan sesuatu untuk orang lain seperti sesuatu yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu tidak suka disakiti orang, jangan menyakiti orang. Kalau kamu menyakiti orang, berarti kamu la yu'minu, tidak termasuk orang yang beriman. Kalau kamu tidak suka aliranmu, kelompokmu, mazhabmu dicaci maki orang, jangan mencaci maki aliran mazhab kelompoknya orang lain. Kalau kamu mencaci maki, kalau pakai hadis Nabi tadi, berarti apa? Kamu sebenarnya la yu'minu, tidak termasuk orang yang beriman. Nah itu prinsip. Itu di semua agama ada. Ada Bahai, ada Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme. Hampir semua berporos pada golden rule. Kalau ada yang minat nulis, silahkan tulislah satu buku dengan judul itu dari semua tradisi. Bagaimana prinsip golden rule itu dalam tradisi agama-agama besar. Tulisannya kecil-kecil, saya tidak bisa baca. Tapi karena gambar nanti bisa kamu besarkan. Oke, jadi itu nyawa moralitas. Cuplikan audio di video yang akan datang. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Jadi jangan sumpek kalau kamu dapat anugerah miskin. Itu alamat Allah sayang kamu. Ujianmu semakin sedikit, pertanyaannya besok semakin pendek. Jadi berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Jadi kalau hari ini ada yang bokek, dompetnya tipis, berbahagialah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.